Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam sebuah renungan yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian, yang terambil dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah angin ribut diredakan. Jadi saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengatasi persoalan yang luar biasa besar, yaitu seperti angin ribut. Saudara-saudara, angin ribut bicara tentang sebuah badai yang besar, sebuah bencana atau sebuah bencana alam yang sangat luar biasa, yang pada catatan Markus pasal 4 ayat 35 mencatat bahwa para murid tidak bisa menghentikan angin ribut itu kecuali Tuhan Yesus. Hari ini saya percaya bahwa setiap kita ingin kalau bisa hidup ini aman, damai, tenang, tidak ada persoalan. Tapi kalau kita mau jujur, kenyataannya setiap kita punya persoalan. Setiap kita menghadapi angin dan badai. Ada orang yang menghadapi angin badai, yaitu angin ribut. Apa yang ribut? Rumah tangga yang ribut. Saudara-saudara, ada banyak orang dihantam oleh angin ribut. Angin ribut itu adalah angin ribut rumah tangga. Rumah tangga ribut, suami istri berkelahi, suami istri bertengkar, anak-anak tidak ada damai di dalam sebuah rumah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin bukan angin ribut rumah tangga, tapi ada orang yang mengalami angin ribut ekonomi, di mana mereka menyadari bahwa mereka sedang menghadapi angin ribut ekonomi. Hari-hari ini yang begitu sukar, sulit mendapatkan uang yang cukup untuk bisa makan, minum, dan pakai. Tapi saya mau bawa kita di dalam cerita ini memberi kita inspirasi bahwa hidup memang ada angin ribut. Angin ribut itu kita terjemahkan dalam setiap diri kita masing-masing. Namun saya percaya firman Tuhan dicatat bukan hanya menceritakan tentang angin ribut, tapi Tuhan mau beri kita pelajaran. Apa yang bisa kita lakukan pada saat angin ribut datang? Itu yang menjadi khotbah saya. Jadi pada saat angin ribut, apapun angin ribut saudara, angin ribut masalah rumah tangga kah, masa depan kah, pergumulan kah, beban hidup kah, sakit penyakit, saya terjemahkan sebagai angin ribut. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang saudara harus lakukan saat angin ribut menghantam? Nah, para murid memberi kita pelajaran, dan sebelumnya mari kita baca ayat ini. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada para murid, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41 ayat terakhir. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang yang lain kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau tanya saudara, pada waktu itu para murid berkata, "Guru, apakah engkau membiarkan kami binasa?" Saudara-saudara, pertanyaan yang sama ketika kita ada dalam badai, bukan? Kita sering bertanya, apakah mungkin Tuhan membiarkan saya bergumul sendiri? Apakah Tuhan tega lihat rumah tangga saya hancur? Apakah Tuhan tega lihat saya punya penyakit yang berat ini? Apakah Tuhan tega melihat bisnis saya yang sudah berantakan ini? Apakah Tuhan tega melihat persoalan saya yang menekan saya ini? Pertanyaan itu penting, tapi jawabannya juga penting. Saya mau bilang sama saudara yang diberkati Tuhan, bahwa ternyata ketika saya baca di tempat ini atau di ayat ini, sebenarnya bukan Tuhan tega
membiarkan para murid dihantam gelombang. Demikian dengan kita. Bukan Tuhan tega dan tidak mau menolong kita. Tapi Tuhan tunggu satu momen, yaitu mereka harus membangunkan Yesus. Dengar baik-baik. Kata kuncinya adalah Tuhan bukan tidak tahu ada angin. Tuhan bukan tidak tahu Anda ada persoalan. Tuhan bukan tidak tahu Anda ada sakit, penyakit. Tuhan bukan tidak tahu bahwa Anda punya beban hidup. Tetapi Tuhan mau adalah sikap yang baik adalah membangunkan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan bukan dia tidak sanggup menolong kita. Bukan dia tidak mampu dan bukan juga dia tidak peduli. Bukan juga dia membiarkan saudara. Tapi dia ingin saudara sendiri rindu datang padanya dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu masalahnya. Kalau Tuhan tidak izinkan persoalan, manusia kadang-kadang terlalu sombong untuk datang pada Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan badai supaya manusia itu bisa rendah hati, datang pada Tuhan, serahkan hidupnya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, saya tidak peduli berapa besar badai yang sedang menghantammu. Saya tidak peduli berapa kekuatan yang tersisa yang masih bisa engkau andalkan pada saat badai menghantam saudara. Tapi saya mau bawa kita bahwa Tuhan izinkan badai, angin ribut dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam persoalanmu, supaya kita belajar sesuatu dari Tuhan. Dari ayat ini saya menarik 3 kesimpulan, 3 hal mengapa Tuhan izinkan kita menghadapi angin ribut dan bagaimana caranya untuk kita bisa menghentikan angin itu, badai itu, persoalan itu. Maka saya menemukan ada 3 kuncinya. 1, tetap andalkan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mampu menghentikan badai. Poin pertama, saya perlahan. Saudara dengar baik. Tetap andalkan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa hentikan badai. Pada ayat 39 dari Markus pasal 4 berkata, ia pun bangun, menghentikan angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Lihat, sekali Tuhan bilang angin badai tenang, teduh. Tapi Tuhan akhirnya mengizinkan badai untuk apa? 1, supaya kita tetap andalkan Tuhan. Karena kita harus tahu bahwa sebab hanya Tuhan yang bisa hentikan badai. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang ketika dia punya persoalan yang dia ingat adalah dirinya. Dia pikir dia mampu. Kalaupun dia tidak ingat dirinya, dia ingat orang lain. Dia pikir, oh ada teman saya, ada pendeta saya, ada orang tua saya, ada keluarga saya. Kalau itu rumah tangga, ada bapak saksi yang akan tolong saya. Orang-orang yang saya andalkan, orang-orang yang suami istri hargai, kalau mereka ngomong pasti didengar. Tapi ternyata orang-orang di sekeliling itu juga tidak bisa tolong kita. Sahabat yang kita pikir waktu bisnis kita gagal, kita pikir dia akan berkata, apa yang saya bisa bantu? Ternyata tidak ada. Saudara-saudara, yang pertama dikatakan waktu Yesus berkata angin badai teduh. Angin badai teduh, taat padanya. Apa artinya? Ternyata para murid tidak bisa menghentikan badai. Mereka bisa mengenal nama badai, tapi mereka tidak bisa menghentikan badai. Yang bisa menghentikan badai dalam hidupmu, dalam persoalanmu, dalam pergumulanmu, hanya 1, Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau datang padanya, badai memang ada, badai memang besar, tapi sekali dia berkata tenang, tenang. Karena itu saudara-saudara, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hikmatmu, jangan andalkan pengaruhmu, jangan andalkan uangmu, jangan andalkan kehebatanmu. Anda tidak dapat apa-apa kecuali Anda mengandalkan Tuhan. Sebab kata Alkitab, waktu Tuhan bilang diam, tenang, danau itu tenang. Apa artinya? Mengandalkan Tuhan, karena percayalah bahwa hanya Tuhan yang bisa menghentikan persoalan badai hidupmu. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kunci kedua kita bisa melihat badai berhenti, angin ribut diredahkan dalam hidupmu dan dalam hidupku adalah yang kedua. Rahasianya adalah di dalam ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi yang kedua, alasan yang kedua atau cara yang kedua untuk bisa melihat Tuhan menghentikan badai dalam hidupmu, menyelesaikan persoalan dalam hidupmu adalah yang kedua dikatakan ayat 40, jangan takut dan tetap percaya.
Atau dia katakan, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya? Jadi dua hal yang membuat kadang-kadang Allah tidak bisa bekerja adalah satu, rasa takut. Yang kedua, rasa tidak percaya. Mari kita balik. Ketika kita mau lihat kuasa Tuhan, maka kita balik. Jangan takut, dan yang kedua, tetap percaya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau boleh saya bikin poin yang kedua adalah, yang saya mau sampaikan adalah tetap yakin dan percaya. Saudara-saudara, jadi kunci kedua supaya kita bisa melihat Allah bekerja adalah tetap percaya dan tetap yakin. Tidak ragu sedikit pun. Saudara-saudaraku, tadi Yesus menegur mereka. Bukan dia tidak sanggup. Tetapi yang menjadi penghambat Yesus bekerja adalah ketidakpercayaan itu sendiri dari para murid. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup. Nah, saya mau bilang sama saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kala Allah sedikit kecewa dengan kita. Bukan karena dia tidak mampu, tapi Anda yang tidak mampu untuk mempercayainya. Sekali lagi, Allah sulit bekerja bukan karena Allah tidak mampu bekerja, tapi Anda yang tidak mampu untuk mempercayai Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, memang setiap kali kita menghadapi badai, kadang-kadang ada rasa takut. Rasa takut itu kadang-kadang yang akan menjadi penghalang sekaligus penghilang iman. Dengar baik-baik. Rasa takutlah yang menjadi penghalang dan penghilang daripada iman. Orang yang takut akhirnya khawatir. Orang yang khawatir akibat dia melihat persoalannya makin besar dan lebih besar dari hidupnya. Sehingga ketika dia lihat persoalan itu besar, dia merasa bahwa hidupnya terlalu kecil dibanding persoalannya yang besar. Akibatnya adalah hilang imannya. Tetapi kita harus balik. Kita harus percaya pada Tuhan, meletakkan iman kita di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya waktu iman ditempatkan pada tempat yang benar, yaitu iman diletakkan di poin pertama, bahwa imanlah yang akan menyelesaikan persoalan. Memang kalau dilihat dari sisi kekuatan, kemampuan, tidak mungkin menghadapi badai. Tidak mungkin menghentikan badai. Tapi itulah yang bisa dikerjakan oleh iman. Apa yang kita anggap besar oleh kita, oleh iman percaya yang kita letakkan di bawah kaki Tuhan, itu yang akan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Pada waktu Daud melihat Goliat yang luar biasa besar, yang tidak seimbang dengan dia, tidak seimbang dengan skillnya, kemampuannya, kekuatannya, dia bilang sama Goliat, engkau datang dengan lembing dan perak, dengan lembing dan tombak, maaf. Juga saudara, mungkin juga dia berkata, engkau datang dengan bajumu yang baju kebesaran, baju perang. Mungkin engkau datang dengan pengalaman. Saya tidak punya semua, tapi saya punya iman bahwa yang menyertai aku adalah Tuhan Allah. Jadi saudara-saudara, badai akan selesai atau badai bisa akan Anda atasi kalau Anda percaya dan tidak ragu. Bagi para murid, hari itu mereka sempat ragu. Tuhan tolong. Apalagi kalau saudara punya iman, yakin percaya, bangun setiap pagi berkata, Tuhan, saya belum dapat kerja, tapi saya yakin saya dapat kerja. Bagi saudara yang belum menikah, belum dapat jodoh, bangun pagi dan bilang, Tuhan, hari ini saya belum dapat jodoh, saya belum menikah, tapi saya percaya tidak cepat, tidak lambat Tuhan kasih. Bangun setiap pagi dengan perkataan-perkataan iman bahwa saya pasti bisa, saya pasti sanggup. Jangan menggunakan kata-kata yang penuh keraguan dan ketakutan. Aduh, saya takut tidak bisa menikah. Nanti betul-betul tidak menikah. Aduh, saya takut saya tidak dapat pekerjaan. Oh, itu yang terjadi karena Ayub berkata, apa yang kutakuti itu yang terjadi. Jadi kesimpulan saya pada poin kedua adalah tetap percaya dan jangan pernah ragu Tuhan. Mengapa jangan pernah ragu Tuhan? Karena Tuhan telah terbukti. Salah satu ayat berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi mengapa kita percaya? Karena Allah sudah terbukti. Allah yang terbukti menolong para murid. Allah yang sama yang akan menolong saudara yang menonton video ini. Tuhan akan menolong saudara. Dan yang terakhir, saudara-saudara, tetap fokus pada Tuhan dan bukan pada persoalan atau badai. Kunci terakhir adalah tetap yakin atau tetap fokus
pada Tuhan dan bukan pada persoalan. Markus pasal 4 ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka jadi takut, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Jadi ada dua hal yang menjadi pandangan mereka pada waktu angin ribut menghantam mereka. Satu, mereka jadi takut. Kenapa mereka jadi takut? Karena yang mereka lihat adalah angin ributnya. Tapi sisi lain mereka berkata, wow, luar biasa. Kok angin bisa teduh? Siapa orang ini? Jadi ada dua penglihatan yang dilihat oleh mata mereka. Satu melihat badai dan mereka ketakutan. Satu mereka kagum karena mereka melihat Allah di dalam diri Tuhan Yesus yang berkuasa. Kalau begitu, kunci terakhir untuk bisa melihat pertolongan Tuhan, mujizat, dan hal-hal dahsyat dalam hidupmu adalah yang terakhir. Fokus pada Tuhan, bukan pada bebanmu, bukan pada persoalanmu, bukan pada tantanganmu, bukan pada badaimu, bukan pada angin ribut, tapi pada Tuhan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa harus fokus pada Tuhan dan bukan badai? Sebab semakin kita fokus, rasa takut itu makin tinggi. Semakin engkau lihat umurmu, aduh sudah 35, belum menikah, engkau akan takut. Dan tadi saya bilang, ketakutan itu membuat muncul satu anak dari ketakutan, yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran melahirkan kecemasan. Kecemasan membuat sakit penyakit. Sakit penyakit membuat kita lemah. Lemah membuat iman kita tak berdaya. Kalau begitu saudara-saudara, dengar baik-baik. Fokus pada Tuhan dan bukan pada persoalan. Mengapa? Karena Tuhan perkasa, Tuhan sanggup, Tuhan hebat. Apa yang engkau anggap mustahil, bagi Tuhan tak ada perkara yang mustahil. Kiranya tiga hal tadi. Satu, tetap andalkan Tuhan, percaya Tuhan. Dan yang kedua, tetap fokus pada Tuhan dan bukan pada persoalan. Saya tahu, mungkin engkau berkata, Bapak, tapi dokter sudah katakan bahwa sakit saya terlalu berat. Betul. Karena Anda melihat persoalan itu dari penyakitmu. Mungkin saudara berkata, rumah tangga saya sudah coba pertahankan sudah 10, 15 tahun, 20 tahun. Tapi rasanya tidak mungkin. Itu benar. Karena itu saudara-saudara, Tuhan mau engkau jangan fokus kepada persoalan, tapi fokus pada Tuhan. Saya yakin setiap orang yang dengar video ini, saya doakan supaya engkau keluar daripada badai itu. Dan Tuhan menyatakan kuat kuasanya. Tuhan memberkati. Dan pesan saya saudara-saudaraku yang diberkati, kalau saudara diberkati, saya mau doakan saudara. Taruh tangan di dada dan mari kita berdoa supaya Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara. Bapa, tolong setiap mereka yang menonton video ini, yang punya persoalan, yang sedang dihantam angin ribut dan badai. Tuhan ajar mereka untuk tidak fokus pada persoalan. Tuhan jangan biarkan mereka kehilangan iman. Dan jangan biarkan mereka menyerah dan putus asa. Hamba berdoa apapun bentuk persoalan. Kami percaya badai di dalam cerita Alkitab ini bukan badai kecil, badai besar. Kalau mereka hanya lihat persoalan dan tidak lihat Tuhan, maka kami percaya mereka telah tenggelam. Dan demikian juga hal yang sama, hamba berdoa supaya setiap mereka yang mengikuti program ini, khusus video ini, hamba berdoa kalau mereka punya masalah rumah tangga, masalah masa depan, masalah kuliah, masalah jodoh, masalah tidak bisa menikah, hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang menghentikan badai, engkau yang jadi jawaban bagi para murid. Maka hal yang sama hamba berdoa, damai sukacita mengalir atas hambamu dan jawab doa mereka. Kalau ada yang takut, ada yang cemas, ada yang hilang harap, hamba berdoa hari ini juga Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan nyatakan kuat kuasamu dan bela perkara-perkara hambamu. Kami percaya mereka yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami sudah dengar, kami sudah akan dapat jawaban Tuhan, jawaban doa daripada Tuhan. Kami yang tidak menikah akan menikah. Kami yang belum dapat pekerjaan segera akan dapat pekerjaan. Kami yang punya persoalan rumah tangga segera kami lihat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita berpisah, saya ingatkan sekali lagi, saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Seorang pengkhotbah sederhana dengan peralatan sederhana tapi ingin memberkati banyak orang-orang di bangsa-bangsa lewat video ini. Karena itu saya minta saudara-saudara dukung channel ini terus
dengan cara klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng agar saudara mendapatkan video-video terbaru dari kami dan juga notifikasi-notifikasi dari kami. Kiranya Tuhan memberkati. Doa saya saudara sehat selalu, dan doa saya supaya pergumulan saudara Tuhan tolong, dan doa saya berkat-berkat terbaik dari surga turun atas hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Jangan lupa sekali lagi klik like, share, komen, dan berbagi kepada banyak orang sehingga banyak orang ditolong oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. God bless you all.